Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Coba tengok kanan kiri kalian, apakah teman-teman kalian sudah hadir? Baik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Ayo anak-anak semuanya berdiri. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kembali ya. Gimana? Anak-anak udah siap untuk menerima materi pada hari ini? Alhamdulillah anak-anak ibu semuanya sudah semangat ya. Jadi semangat dalam belajar itu perlu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, dengan mendiskusikan gambar, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, setelah mengidentifikasi kewajiban dan hak, siswa dapat menceritakan pengalaman menerima hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, dengan memahami kewajiban dan hak di sekolah, siswa dapat bercerita tentang pengalaman menerima hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Pada hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dapat dilaksanakan di mana saja, seperti hak dan kewajiban di rumah, hak dan kewajiban di sekolah, hak dan kewajiban dalam bertetangga, lalu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban di rumah pada subtema 1. Apakah anak-anak masih ingat apa pengertian hak dan kewajiban? Pintar. Jadi pengertian hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas dimiliki dan diterima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Lalu, apakah anak-anak masih ingat contoh hak dan kewajiban di rumah? Betul, jadi contoh hak di rumah itu seperti hak mendapatkan makan dan minum, hak mendapatkan keamanan, hak mendapatkan perlindungan, dan lain sebagainya. Lalu,
kewajiban di rumah seperti kewajiban kita menjaga kebersihan, kewajiban kita untuk menghormati orang tua, lalu kewajiban kita untuk menghargai orang tua, dan lain sebagainya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban di sekolah. Apa itu sekolah? Sekolah adalah lembaga pendidikan formal, tempat kita untuk menuntut ilmu, berinteraksi, dan bersosialisasi antara seluruh warga di sekolah. Manfaat kita belajar hak dan kewajiban di sekolah agar anak-anak Ibu memiliki pribadi yang pandai bertanggung jawab karena disiplin dalam menggunakan fasilitas di sekolah. Selain itu, agar anak-anak Ibu memiliki pribadi yang pandai menghormati orang lain karena di sekolah diajarkan penghargaan atas prestasi yang diperoleh. Jika anak-anak Ibu merasakan haknya terpenuhi, maka anak-anak akan mengoptimalkan belajar untuk mewujudkan cita-citanya. Dalam sekolah, kita diajarkan sikap untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan. Selain itu, di sekolah juga kita diajarkan sikap untuk saling menghargai dan menghormati hak dan kewajiban seluruh warga di sekolah. Apakah siswa merupakan salah satu warga di sekolah? Siswa merupakan salah satu warga di sekolah yang memiliki peran sebagai peserta didik. Setiap siswa memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Apabila kewajiban sengaja kita abaikan, maka kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai peraturan yang ada di sekolah. Apa sih kewajiban yang sengaja kita abaikan lalu mendapatkan hukuman? Seperti kita ketahuan membuang sampah pada lingkungan sekolah. Hukumannya, biasanya kita disuruh mengambil sampah itu kembali untuk dibuang pada tempatnya. Kenapa ketahuan membuang sampah itu termasuk mengabaikan kewajiban? Karena membuang sampah pada lingkungan sekolah merupakan kewajiban seluruh warga sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka selanjutnya kita akan mengamati gambar pada buku siswa halaman 56. Kalau anak-anak Ibu sudah membuka bukunya, sekarang kita amati bersama-sama gambar tersebut. Apa yang anak-anak lihat pada gambar tersebut? Pintar. Jadi pada gambar tersebut terdapat siswa-siswi berada di taman lingkungan sekolah. Nah, sekarang diamati lagi bagaimana keadaan tamannya tersebut. Betul, pada keadaan tamannya tersebut, tamannya terlihat rapi dan indah. Siapa yang membuat keadaan tamannya tersebut menjadi rapi dan indah? Pintar. Jadi yang membuat keadaan tamannya rapi dan indah itu seluruh warga di sekolah, seperti Bapak Ibu guru, siswa-siswinya, lalu penjaga sekolah, dan lain sebagainya. Kenapa mereka melakukannya atau bagaimana mereka melakukannya? Mereka melakukannya berdasarkan kewajiban mereka sebagai salah satu warga di sekolah. Kewajiban mereka untuk menjaga taman di sekolah, merawatnya, tidak menginjak taman tersebut, lalu tidak memetik bunga tersebut, dan lain sebagainya. Jika dari salah satu mereka mengabaikan kewajibannya, maka mereka akan mendapat teguran dari salah satu warga di sekolah. Belajar pada hari ini, Ibu akan menggunakan media pembelajaran berupa monopoli hak dan kewajiban. Apa sih Bu tujuannya menggunakan media pembelajaran tersebut? Tujuannya agar anak-anak Ibu dapat membedakan hak dan kewajiban di sekolah. Dengan itu, secara langsung anak-anak Ibu menceritakan pengalamannya mengenai
mengenai hak dan kewajiban di sekolah. Pada permainan monopoli terdapat dadu dan pion. Untuk cara bermainnya seperti bermain monopoli pada umumnya. Yang pertama, kita lempar dadu untuk mendapatkan angka. Misalnya, kita mendapatkan angka 2. Setelah kita mendapatkan angka, kita menjalankan pion berdasarkan angka yang dapat. Seperti tadi, kita telah mendapatkan angka 2. Maka kita menjalankan pion sebanyak 2 kali. 1, 2. Setelah pion berhenti, kita menjelaskan gambar pada monopoli yang ditempati oleh pion tersebut. Nah, seperti yang ditempati oleh pion itu terdapat gambar siswa-siswi berada di depan kelas sedang berbaris dan terdapat siswi yang sedang berjabat tangan dengan ibu gurunya. Nah, pada gambar tersebut itu termasuk hak atau kewajiban ya anak-anak? Betul, pada gambar tersebut merupakan kewajiban siswa-siswi untuk menghormati gurunya. Seperti yang kalian lakukan pada saat pagi hari sebelum memulai pembelajaran. Apakah anak-anak ibu sudah paham mengenai media pembelajaran yang ibu gunakan? Kalau anak-anak ibu sudah paham, ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk maju ke depan mempraktekkan media pembelajaran seperti yang ibu contohkan. Ibu akan memanggil Mbak Eki untuk maju ke depan. Silakan Mbak Eki. Angka berapa yang didapat oleh Mbak Eki? Angka yang didapat oleh Mbak Eki adalah angka 4. Sekarang Mbak Eki jalankan pionnya lalu jelaskan gambar yang ditempati oleh pion. Pintar. Jadi gambar yang ditempati pion hitungan keempat oleh Mbak Eki adalah gambar siswa-siswi sedang mengerjakan tugas bersama. Itu termasuk kewajiban seorang siswa-siswi untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih Mbak Eki sudah maju ke depan, silakan duduk kembali. Kita beri apresiasi untuk Mbak Eki ya. Beri apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang, apakah ada yang mau maju ke depan tanpa ibu tunjuk? Acukan jari kalian. Anak-anak ibu semangat semuanya ya. Ibu akan Mas Dika untuk maju ke depan. Silakan Mas Dika. Angka berapa yang Mas Dika dapat? Angka yang didapat oleh Mas Dika yaitu angka 5. Sekarang Mas Dika jalankan pionnya lalu jelaskan gambar tersebut. Pintar. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Mas Dika. Pada gambar 5 terdapat gambar Bapak Guru sedang menjelaskan materi dan siswa-siswi sedang memperhatikannya. Pada gambar tersebut termasuk hak dan kewajiban. Hak kita untuk belajar, lalu kewajiban kita untuk memperhatikan Bapak Ibu Guru yang sedang mengajar atau menjelaskan materi di kelas. Terima kasih untuk Mas Dika, silakan duduk kembali. Kita beri apresiasi untuk Mas Dika ya. Beri apresiasi, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk materi hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini saja mengenai hak dan kewajiban di sekolah. Kesimpulannya, sekolah adalah lembaga pendidikan formal tempat kita menuntut ilmu, berinteraksi, dan bersosialisasi antara seluruh warga di sekolah. Seluruh warga di sekolah itu seperti Bapak Ibu Guru, siswa-siswi, kepala sekolah, penjaga kebun atau penjaga sekolah, dan lain sebagainya. Siswa-siswi memiliki peran sebagai peserta didik di warga sekolah.
Contoh hak dan kewajiban di sekolah. Contoh hak di sekolah seperti hak kita mendapatkan izin ketika kita tidak berangkat sekolah saat sakit. Lalu hak kita untuk belajar, hak kita untuk menggunakan fasilitas di sekolah, dan lain sebagainya. Lalu kewajiban di sekolah seperti kewajiban kita untuk menghormati Bapak Ibu guru, kewajiban kita untuk menjaga fasilitas di sekolah, kewajiban kita untuk menjaga taman di lingkungan sekolah, lalu kewajiban kita untuk mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Itu kesimpulan dari Ibu Guru mengenai materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini yang anak-anak belum pahami? Kalau ada, acungkan jari kalian. Silakan Mbak Silvi untuk bertanya. Pertanyaan Mbak Silvi sangat bagus. Jadi Mbak Silvi bertanya, jika tidak berangkat sekolah, apa diwajibkan untuk mengirimkan surat izin ke pihak sekolah? Jawabannya adalah iya, karena dengan mengirimkan surat izin kepada pihak sekolah, Mbak Silvi akan mendapatkan keringanan untuk diperbolehkan tidak mengikuti pada pelajaran hari tersebut. Apakah Mbak Silvi sudah paham? Jika Mbak Silvi sudah paham, apakah yang lainnya ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya lagi, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk dikerjakan di rumah mengenai hak dan kewajiban yang pernah kalian laksanakan di kelas. Mengerjakannya, kalian boleh meminta bantuan kepada orang tua, kakak kalian, atau saudara kalian, ataupun yang lainnya. Apakah ada yang ingin bertanya terkait tugas? Silakan Mbak Linda. Pertanyaan bagus. Mbak Linda bertanya, tugasnya dikumpulkan kapan? Tugasnya dikumpulkan paling lambat hari Rabu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Terima kasih anak-anak yang sudah semangat dalam belajar hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.